terus dituduh, dicurigai, bahkan difitnah, seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan, seolah-olah menerima aliran dana dari Bank Senturi. 10 tahun saya dan keluarga dan Demokrat menahan segala berita sampah. Berita sampah nggak usah ditanggapin lah, ya. Gitu. Ini tahun politik, ya. Jadi pasti itu berita sampah itu, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak usah ditanggapin lah berita sampah, nggak usah dibahas lah. Itu kan merugikan kita semua. Saya hanya menyampaikan saja kepada Prof. Budiono, tabah. Karena semua itu insya Allah pasti bisa dilewatin, ya. Terus terang kami kaget dan kami tidak menduga itu akan terjadi, tapi biarkanlah hukum yang menentukan. Kalau dari Partai Demokrat menyatakan bahwa kita mendoakan semoga kalau yang benar tetap benar, kalau ada yang tidak benar itu dikoreksi, ya. Ingin kasus hukum ini betul-betul ranah hukum yang juga akan berbicara seperti permintaan dari Profesor Indrawan tadi, bahwa kita tidak ingin ada fitnah, ada prasangka, dan kita kembalikan aja, kita fokuskan aja Mbak Nini ke proses hukum yang sudah ada, bahwa dulu kan selalu digembar-gemborkan itu kebijakan tidak bisa dipidana, dan itu sudah dianulir sampai Mahkamah Agung bahwa cara memperoleh kebijakan lah penyalahgunaan wewenangnya. Nggak ada, tugas DPR sudah selesai, kita sudah memberikan rekomendasi pansus yang mau diperpanjang dengan tim pengawasan pansus, dan sekarang sudah masuk ke ranah hukum ditangani oleh KPK. Ya tugas kami sekarang mendorong KPK untuk menuntaskan kasus Bank Senturi, karena kasihan juga kalau tidak tuntas dan digantung yang korban nanti Pak SBY dan Demokrat juga digoreng terus. Jadi harus ada semangat bersama baik itu dari Demokrat, Pak SBY maupun kami di DPR maupun KPK untuk menuntaskan kasus ini supaya tidak ada pihak yang tersangka. Demokrat singgung BLBI, PDIP minta SBY jelaskan kasus Senturi. Partai Demokrat meradang saat media asing asal Hong Kong, Asia Sentinel, menyinggung kasus bailout Bank Senturi yang mengaitkan dengan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono. Partai berlambang Mercy itu pun langsung menyinggung kaitan dengan kasus BLBI. Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru balik menyindir, jikalau memang tidak ada masalah, seharusnya berani untuk menyampaikan. Dia menuturkan, banyak orang mempersalahkan karena komitmen Partai Demokrat yang menyatakan tidak pada korupsi. Soal kasus BLBI yang disinggung oleh Demokrat, dia justru menanyakan balik apa yang sudah dilakukan SBY saat menjabat sebagai presiden selama 10 tahun lalu. Dia meminta harusnya SBY melakukan otokritik terhadap kepemimpinannya selama 10 tahun. Masalahnya, di era SBY tak ada persoalan BLBI. Sebelumnya, melalui akun Twitternya, telah dibenarkan Kadif Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mencuit soal kasus Bank Senturi yang disinggung ke BLBI. Bahkan dia memasukkan perkataan SBY. Brigadir RR terancam dihukum mati dengan pasal pembunuhan berencana kasus kematian Brigadir J. Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J kini memasuki babak baru. Polri telah menetapkan ajudan Irjen istri Irjen Ferdy Sambo, Brigadir Riki Rizal sebagai tersangka baru. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dikutip dari tribunnews.com, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jajadi memberikan penjelasan. Brigadir RR dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hal ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan berencana. Dalam pasal 340 tertulis, pembunuhan berencana hukuman paling berat adalah hukuman mati. Tertulis pula untuk lamanya penjara minimal selama 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana pada pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 338 KUHP. Sedangkan untuk pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan bunyi ayat 1. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan beserta akibatnya bunyi ayat 2. Kemudian pasal 56 KUHP tertulis, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana informasi terkini, Brigadir RR ditetapkan sebagai tersangka baru pada Minggu 7 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Pol Andirian, menerangkan penetapan ini didasari oleh 2 bukti. Namun, Brigjen Andi tak menjelaskan secara rinci soal peran Brigadir J dalam kasus ini. Brigjen Andirian menerangkan saat ini Brigadir RR telah dilakukan penahanan dan di Rutan Bareskrim Mabes Polri pada Minggu 7 Agustus 2022. Diketahui, pihak kepolisian telah menangkap dan menahan 2 orang yang bekerja dengan keluarga Irjen Pol Verdi Sambo. Keduanya adalah seorang sopir dan ajudan istri Irjen Pol Verdi Sambo. Kini, keduanya masih berada di Bareskrim Mabes Polri. Benny Mamoto jadi sorotan buntut viral, videonya ungkap kronologi Brigadir Joshua sesuai skenario dalang pembunuhan. Video penjelasan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto sesuai skenario terkait pembunuhan Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer kembali viral di media sosial Twitter. Seiringan dengan viralnya video ini, tagar Kompolnas menjadi trending di Twitter hingga Senin pagi 8 Agustus sudah lebih 4.332 tweetan. Video ini berisi penjelasan Benny yang sesuai dengan skenario. Karena itu, pengguna media sosial meminta perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memeriksa Benny Mamoto. Pengamat politik yang juga ahli tata negara Refli Harun ikut mengkritik pernyataan Benny yang terkesan membela Polri dan membenarkan cerita tak masuk soal Brigadir Joshua ini. Benny Mamoto harus diperiksa. Kapolri wajib ambil tindakan tegas. Menanggapi viralnya video Benny sejak Minggu hingga Senin, pegiat media sosial Umar Hasibuan juga meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo agar memeriksa Benny. Melalui akun Twitternya, Haji Umar Hasibuan @humarhasibuan77 mengatakan bahwa Benny telah memberikan keterangan kronologi tewasnya Brigadir Joshua sesuai skenario. Dalam video viral yang beredar di media sosial Twitter, Benny Mamoto menjelaskan detail tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer seperti cerita Barada Eliezer yang disebutkan sebagai skenario. Benny menjelaskan bahwa kasus tewasnya Brigadir Joshua karena pelecehan seksual, Brigadir J masuk ke kamar kemudian istri Kadipropam teriak, lalu turun Barada Eliezer dan menanyakan ada apa. Dan ternyata Brigadir Joshua sedang menodongkan senjata dan tak lama kemudian melakukan tembakan ke arah Barada E, sehingga terjadilah tembak-menembak. Lalu muncul pertanyaan masyarakat, Brigadir Joshua 7 tembakan tidak ada yang kena, sementara Barada E 5 tembakan kena semua, kata Benny. Menurut Benny, hal ini terjadi karena Brigadir Joshua dalam kondisi panik sehingga tembakannya tak menentu. Sementara Barada Eliezer berada pada posisi atas sehingga tembakannya kena semua. Lalu, Barada Eliezer ini juga disebut Benny Mamoto sebagai juara menembak. Di samping itu, ternyata Barada E ini juga menembak sehingga bidikannya tepat karena kata Benny dalam video viral yang beredar di media sosial.